bangunan, pajak kendaraan bermotor. Saya yakin hari ini mereka juga tidak tahu dipotong langsung ada 10%. Suara masyarakat mulai menggema di Kabupaten Lebong menentang kebobrokan birokrasi lokal sejak tahun 2005 hingga tahun 2025 yang dianggap merugikan masyarakat Kabupaten Lebong. PAMAL atau Persatuan Masyarakat Lebong, sebuah kelompok minoritas yang beranggotakan beberapa pegiat pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong. Saat ini gerakan organisasi PAMAL telah menjadi pusat perhatian dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang menuntut perubahan, yakni Lebong bersih dari berbagai permainan kotor para elit pejabat. Stop permainan curang yang dirancang rugikan rakyat Lebong. Kepedulian PAMAL terhadap banyaknya persoalan daerah sejak beberapa dekade kepemimpinan menghimpun sejumlah tanda tanya besar. Apa yang terjadi di Kabupaten Lebong? Ekonominya sudah susah, tidak sama dengan kalian punya CPP. Untuk berbiaya hidup anak sekolah, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor. Saya yakin hari ini mereka juga tidak tahu dipotong langsung ada 10%. Dalam serangkaian diskusi yang digelar oleh PAMAL di berbagai kesempatan, PAMAL menyoroti berbagai persoalan daerah yang harus diselesaikan di Kabupaten Lebong selama 2 dasawarsa. Persoalan-persoalan besar yang terus menjadi polemik yang tak berkesudahan sejak lama, revisi RT/RW di tahun 2020 hingga 2025 yang menelan dana miliaran dari APBD namun belum kunjung usai. Pengelolaan aset daerah yang tak jelas, bahkan PAMAL pun mempertanyakan konsistensi penegak hukum oleh APH di Kabupaten Lebong. Pagi hari Senin 28 Juli 2025, aksi perdana PAMAL pun dimulai. Depan kantor induk PT PLN Persero ULP Muara Aman, Kabupaten Lebong dengan dikawal pengamanan dari pihak Polri dan TNI. Aksi damai ini terkait pungutan pajak pemeliharaan lampu jalan 10% yang telah berlangsung lama. Namun manfaatnya belum dirasakan oleh masyarakat Lebong hingga sekarang. PAMAL menilai setoran pajak penerang lampu jalan oleh pihak PLN kepada Pemkab Lebong yang ditarik sebesar 10% dari jumlah tagihan pelanggan, namun secara teknis diikat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemkab dan PLN bersifat wajib dalam mengantisipasi penyelewengan dana. Namun setoran yang diarahkan ke Pemkab Lebong tersebut hingga sekarang belum jelas peruntukannya. Tadi dia per 1 bulannya berapa nilainya, Pak? Yang disetorkan ke pendapatan? Itu untuk kisarannya fluktuatif ya, Pak. Per bulannya fluktuatif tergantung dari pembayaran dari masyarakat itu sendiri, Pak. Estimasi kira-kira, Pak? Sekitaran 190 juta. PLN? Iya, dasar hukum utamanya itu Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 untuk perdanya Perda nomor 1 tahun 2024. Untuk PKS perjanjian kerjasama ya, Pak? Perjanjian kerjasama masih dalam proses, Pak. Insya Allah bulan ini
Artinya selama ini belum ada PKS, Pak. Jadi untuk PPJT Pak, PPJT berlaku undang-undangnya nomor 2 tadi Pak. Perdanya dasar hukumnya itu Pak, udah mencakup ya dasar hukum, sama mungkin dasar hukum selanjutnya yaitu PP nomor 65 tahun 2021 pasal 59 ayat 3. Untuk pemungutan pajak PPJ dilakukan oleh PLN. Sudah berarti PLN berdasarkan PP tersebut sudah boleh memungut pajak Pak ya. Kemudian surat Kemendagri nomor 10 tahun 2022 itu pasal 3 wajib pajak PPJ adalah pelanggan. Mungkin itu Pak terkait itu. Total untuk pelanggan sendiri di Kabupaten Blora ada berapa, Pak? Sekitaran 36.000. 36.000. Nah, dari keterangan dari pihak PLN tadi, mereka sudah melakukan pungutan sebesar 10%, ya. Jumlah pelanggan itu kurang lebih 36.000, jumlah pungutan itu yang disetor ke Pemda itu sebulan itu rentangnya 150 juta sampai 300 juta. Nah, menyangkut ada perbedaan jumlah pelanggan PLN dengan di versi orang BKD, besok kita klarifikasi dengan mereka karena tidak ada aksi selanjutnya. Soal teknis siapa melakukan pemeliharaan ini, pilot proyek pemeliharaan ini, apakah perhubungan atau pihak bagian umum atau pihak BKD, besok kita tanyakan aliran uang itu kemana aja karena uangnya cukup besar nih. Pak, jadi terkait ada perbedaan itu sendiri, nah, ada kemungkinan bahwa ini unsur korupsinya timbul nggak? Kalau perbedaan mencolok, ya jelas dugaan kita korupsi. Ada dugaan kita di sini nih. Yang persoalannya dugaan korupsi sekarang itu uang ada, kenapa lampu nggak hidup? Itu intinya. Ya kita bicarakan azas manfaat, output yang diterima masyarakat itu apa dari uang pungutan 10% itu. Tabah seberang sudah berapa tahun? Wah, sudah bertahun-tahun, Bang. Ya, usut tuntas lah. Duit masyarakat ini nih. Pamal juga mengundang pihak media untuk meliput aksi tersebut dan rencana aksi yang lama yang akan mereka lakukan. Semua itu untuk memastikan bahwa suara mereka didengar, tidak hanya di Kabupaten Lebong, namun juga di tingkat nasional. Selama ini akses informasi mereka tidak tahu. Ada setiap rekening itu 10%. Bermain dengan aturan operasi dengan bapak-bapak yang ada di ruangan ini, orangnya patuh dengan aturan, orangnya baik-baik semua. Dari lokasi, tim liputan Lebong TV melaporkan. Lebong TV